Salah satu headline-nya di Rempang ini adalah penggusuran 16 kampung tua akan dikosongkan. Nah ini sebetulnya tidak harus seperti itu atau gimana menurut? Ada satu hal yang penting untuk disadari di sini. Silakan ya. Bahwa ini kita berurusan dengan rakyat kita sendiri yang mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungannya itu tidak bisa dapatkan kecuali dari pemerintah. Kalau seperti Bang Asari, bisa Bang Asari itu telepon gubernur, telepon bupati. Bang Asari punya nomor-nomor mereka. Tapi kalau rakyat kebanyakan seperti ini, mereka tidak punya itu. Tidak punya itu semua. Jadi justru yang berada di sisi penyelenggara negara, itulah yang harus mengambil sikap inisiatif. Saya penyelenggara negara, maka tugas saya memastikan rakyat terlindungi dengan baik. Jadi cara pandang terhadap rakyat ini itu harus kita ingatkan pada diri kita terus menerus. Karena kalau tidak, nanti kita punya kecenderungan untuk tidak melindungi dan kecenderungan untuk melihat mereka bukan seperti bagian dari bangsa kita, Menjadi sewenang-wenang gitu ya. Nah, apalagi ketika bicara tentang sejarahnya, masa lalunya, itu banyak yang berkeinginan untuk maju ke depan itu adalah masa lalu, tidak terlalu penting. Jangan, ini dalam masyarakat adat, masyarakat yang sudah berada di sebuah kawasan begitu panjang, sejarah itu sangat penting, tradisi itu mereka jaga, kebersamaan itu hidup. Nah, seninya adalah mengelola keduanya dengan baik. Saya percaya dari peristiwa ini ada pelajaran penting yang harus diambil oleh semua. Satu, ingat tugas pertama negara melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu perintah konstitusi. Satu. Yang kedua, jalan dialog untuk menyelesaikan perbedaan harapan, perbedaan tujuan, perbedaan cara adalah cara yang paling tepat. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan itu harus disesuaikan dengan situasi di lapangan. Jadi ketika kita menyusun rencana, maka bukan hanya time frame dari sisi kami yang kita yang berada di luar, tapi juga yang berada di lapangan. Nah, pesan-pesan pelajaran-pelajaran seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi ke depan sehingga peristiwa seperti ini tidak kemudian terjadi lagi. Ini ada ucapan-ucapan tingkat tinggi ini yang mungkin Pak Anies terserah mau komentar atau tidak. Ini saya akan bulldozer siapa saya menghalangi investasi. Saya akan kejar siapa saja yang akan menghalangi investasi. Ini kalimat-kalimat seperti ini ya Pak, sepihak ya. Siapa yang bilang begitu? Ada pejabat-pejabat tinggi lah. Iya, begini. Ini adalah negeri kita sendiri dan kita akan bertemu dengan rakyat kita sendiri yang mereka juga ingin merasakan kesejahteraan, kemakmuran. Dan saya cukup yakin mereka-mereka yang mau melakukan investasi pun tidak menginginkan situasi seperti ini terjadi. Kadang-kadang justru yang berada bukan di sisi investornya nih. Kan seperti tadi itu bukan investornya yang bilang begitu. Yang bilang malah penyelenggara negara itu. Iya. Pejabat. Nah, itulah yang menurut saya harus dikoreksi. Kenapa? Kalau dari sisi orang yang menyelenggarakan kegiatan, mereka punya kecenderungan ingin stabil, ingin tidak ada berita, ingin lancar. Itulah sebabnya ini harus diubah. Ya, itulah sebabnya Mas Anies ini muncul dengan tagline dengan tekad perubahan ya. Perubahan dan keadilan. Kita ingin ada perasaan keadilan.